وسلم وعلى رسول تابعين وسلم إلى رب العالمين شرينا الإسلام برحمة محمد محمد الإمام الإسلام رب الله سيخ الإسلام زيد الدين محمد بن رب العالمين ورسول الله سيد مولانا ورسول بن عبد الله بن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الكرامة والبركة العالمين والعرب إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دين كان من رسول الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب من الآبدين وردد رضوانكم أنجبنا وسنة صلى الله على المعلف رحمة دارنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اتق الله بعد التقى وإن قل takwalah kamu kepada Allah walaupun sedikit. Takwalah kamu kepada Allah walaupun sedikit. Waj'al bainaka wa bainal harami sitran wa in raqqa, dan jadikan olehmu antara engkau dan antara yang haram itu sitran, halangan. Wa in raqqa, sekalipun tipis. Wattaqil ma'asi fil khalawati fa inna syahida wal hakim. Takutilah itu maksiat walaupun kamu sendiri. Takutilah itu maksiat. Takutilah itu maksiat walaupun kamu sendiri, karena asyahid, karena Allah itu melihat. Kita di dunia misalnya selamat karena kita maksiat sorongonan, dalam artian jika kita korupsi kurang gak ada danang tahunya, KPK kada tahu, polisi kada tahu misalnya, tapi Allah asyahid, Allah al-hakim, Allah itu melihat. Orang gak ada danang tahunya, fa inna Allah asyahid, fa inna syahid wal hakim. Ittaqi wattaqil ma'asiyah fil khalwati. Takuti olehmu kamu itu maksiat ketika kamu sendiri, karena asyahid, karena Allah itu asyahid, melihat. Wa qala al-qana'atu sayfun la yanbu. Sifat qana' itu pedang yang tidak pernah tumpul. Siapapun orangnya apabila qana'ah, orang itu ujar sidin pasti nyaman. Sayfun la yanbu, pedang yang tidak pernah tumpul. Wasabru matiyatun la takbu, dan sabar itu kendaraan yang tidak pernah macet. Sabar itu kendaraan yang tidak pernah macet. Wa abdalu uddati sabrin ala syiddatin wa qalin. Wa abdalu uddatin sabrun ala syiddatin. Dan seabdal bekal uddah, seabdal bekal itu sabar ketika kita mendapat kesusahan. Seabdal bekal itu sabar ketika kita mendapat kesusahan. Wa qala ma halakam ru'un arafa qadrahu wa ma halakam ru'un arafa qadrahu. Tidaklah binasa seseorang apabila ia mengenal qadarnya. Tidaklah binasa seseorang apabila mengenal qadarnya. Kita ini tahu kita punya kekurangan. Kita ini tahu kita ini salah. Ketika kita tahu kadar kita ini salah, kadang mungkin kita hendak membela diri kita mati-matian. Kalau kita ini lemah, kadang mungkin kita hendak melawan orang-orang yang harat, karena kita sudah lemah terdahulu.
Kalau kita lemah melawan orang kuat, kita pasti kalah. Karena kita tahu orang yang selamat itu apabila ia kenal dengan qadari wa qimatu kulli imri'in ma yuhsinu. Harga tiap seseorang itu ma yuhsini, apa kebaikan yang ia kerjakan akan dia. Itu nilai kita berataan. Nilai kita itu apa yang kita kerjakan yang baik-baik. Makin kita mengerjakan yang baik itu banyak, maka makin berharga itu nilai diri kita. Wa qala al-mar'u makhbu'un tahta lisani, ujar Sayyidina Ali, seseorang itu makhbu'un, tersimpan, tersembunyi di bawah lidahnya. Selama kita kada banyak pandir, orang kada tahu apakah kita ini pintar, apakah kita ini alim, apakah kita ini jahil, orang kada danang tahunya, asal kita banyak berdiam. Apalagi di samping berdiam kita gawian apa pembacaan terus, orang kada mengira kita ini misalnya buta kakap berurusan agama, orang kada tahu. Asal jangan banyak bunyi. Semakin kita banyak bunyi, orang tahu kita ini misalnya kada alim, orang tahu kita ini kada pintar ketika kita banyak pandir. Waman adzaba lisanu katsura ikhwanu, barang siapa manis pemandirannya maka ia banyak baisi kawan. Barang siapa manis lisannya pemandirannya banyak ia baisi kawan. Wa bil birri tasta bidul al-hurrah, bahwasanya dengan kita baik kita akan menjadikan abid orang-orang yang merdeka. Wa qala basyir malal bakhili bihadisin awarithin, habarkan gembira olehmu harta orang yang bakhil. Harta orang yang bakhil itu bihadisin, bisa habis, awarisin, bisa diambil ahli waris. Jadi selama kita bakhil, bahaya harta nang bakhil itu dua. Pertama bisa habis, habisnya bisa dicuntan maling atau terbakar. Yang kedua, kalau kadang itu kena ahli waris nang memilikinya. Jadi sebelum harta kita itu dimiliki oleh waris atau hilang, banyak kita memberiakan harta kita itu. Basyir malal bakhili bihadisin awarithin, wa qala azzazu indal bala tamamul mihnah. Kalau kesah ketika mendapat bala itu kesempurnaan bala musibah. Sudah dapat bala musibah lalu kita keluh kesah, maka sempurnalah ujar sirin bala musibah itu. Cakanang bala musibah itu sudah 99%, lalu kita keluh kesah pula, maka genap jadi 100. Al-jaz'u indal bala'i tamamul mihnati, wa qala la dhabra ma'a baghiyin, tidak ada keuntungan apabila orang itu zalim. Orang zalim itu kadada nang untungnya. Walaupun orang zalim itu di dunia ini jangan punya jabatan, langgang jabatannya, tapi pada hakikatnya orang itu la dhabra, tidak ada keuntungan, tidak ada kemenangan. La dhabra ma'a baghiyin wala sana'a ma'a kibrin, dan tidak ada pujian apabila orang itu takabur. Orang ini sombong, kalau dipuji orang juga ujar sinin itu bukan pujian lawan orang tersebut. La sana'a ma'a kibrin, tidak ada pujian bagi orang-orang yang sombong, dan orang sombong itu kada pantas dipuji. Kalau orang sombong itu dipuji juga, sebenarnya orang itu mendapat kehinaan. Wala sihata ma'an dohami wa tukham, kada sehat orang yang banyak berisi kuaya lawan dahak.
wala syarafa ma'a su'i adabin, dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang su'ul adab. Wala syarafa ma'a su'i adabin, tidak ada kemuliaan apabila orang itu su'ul adab. Ulun ben ada, jadi ada habaib, lalu Sidin berkisah. Jadi si kisah Sidin itu dulu, Sidin ada seorang habaib itu maksiat gawian. Jadi Habib nama maksiat tadi ulama-ulama, ada ulama nang sarik bana lawan Habib itu. Karena gawian Habib ini gawian maksiat, mau obat macam-macam. Sarik tuh bang. Bahkan kada maherani si tuan guru tadi, lalu malamnya mimpi lawan Siti Fatimah, lalu ditanguni oleh Siti Fatimah. Riwayat yang lain mimpi lawan Rasulullah, lalu ditanguni lawan ulama tadi, kebetulan dia ahli fikih, lalu ditanguni. Pertanyaannya itu, apakah kemaksiatan itu memutuskan hak ahli waris? Itu ya tanggungannya, apakah kemaksiatan itu memutuskan hak ahli waris? Kita ini punya kuitan sugih, lalu kita ini maksiat atau durhaka lawan kuitan, apakah memutuskan kedurhakaan itu memutuskan hak waris kita lawan kuitan kita itu? Jadi orang yang su'ul adab itu la syarafa. Orang itu kadang mulia. Siapapun orangnya, apabila su'ul adab, penguasa kah, apabila su'ul adab la syarafa, mereka itu sebenarnya tidak ada punya kemuliaan. Kalau orang itu su'ul adab itu baik kepada orang alim, su'ul adab itu baik kepada para orang salih, su'ul adab itu kepada para ahli bait, la syaraf. Orang itu ujar Sidin kadada berisi sifat kemuliaan, dan selamanya orang itu tidak mulia. La syarafa ma'a su'i adabin, wala rohata ma'a hasadin, dan kada nyaman hidup orang nang pahirian. Jadi orang pahirian itu, orang nang iri dengki itu hidupnya kada danang tenangnya. Hidup orang nang pahirian itulah rohah, tidak ada tenang, tidak ada ketenangan, tidak ada kesenangan, tidak ada kenyamanan. Karena sifat orang pahirian itu sama dengan sifat orang yang sombong. Ketujuh, mencari kesalahan orang lain. Yang ketujuh, mengkambing hitamkan orang lain. Itu sifat orang pahirian. Sifat pahirian itu sama dengan orang-orang yang sombong atau orang-orang yang ujub. Jadi apabila kita itu ketujuh menyalahkan, kita menyalahkan anak kita, menyalahkan laki kita, menyalahkan bini kita, berarti itu pasukan daripada orang-orang yang pahirian atau orang sombong. Dan orang sombong pahirian itulah rohah, hidupnya tidak tenang. Biar inya banyak besi jabatan, biar inya banyak besi pangkat, inyalah rohah, kadada hidupnya tenang. Wala su'dada ma'a intiqamin, dan orang ini kada kawa jadi pemimpin satu mat menyiksa orang. Satu mat itu bukan orang pemimpin. Apabila ada orang salah sedikit ya ditempelnya, apabila orang salah sedikit jadi tamparnya, apabila orang salah sedikit dijatuhnya. La su'dada ma'a intiqamin, orang itu bukan pemimpin, tidak bisa memimpin apabila gawian ketujuh menyiksa orang. La su'dada ma'a intiqamin.
walan sawaba ma'a tarki musyawaratin, dan tidak ada benarnya apabila orang itu meninggalkan musyawarah. Jadi siapapun orangnya, kalau memutuskan satu perkara itu sepihak, itu ujar sin kada danang bujurnya. Kenapa bilang salah terus? Jadi mah hendak bujur isi pendapat itu sebelum memutuskan sesuatu hendaklah ia musyawarah dulu mana manfaat dan mudaratnya. Kalau kita memutuskan ini A tapi itu banyak mudaratnya, jangan diputuskan A itu. Jika orang ini nang bermusyawarah ini nang memutuskan hukum itu 10, nang 10 itu berembuk mana nang banyak. Apabila kita memutuskan A, mudaratnya apa, manfaatnya apa. Apabila kita memutuskan B, mudaratnya apa, manfaatnya apa. Itu nang harus inya pikirkan. Apalagi memutuskan sorongan, mentang-mentang kita misalnya ketua, jaka jabatan ini ada ketua, lalu kita memutuskan sorongan, la sawaba, hasilnya itu jasin gak ada danang bujurnya, karena kadang bermusyawarah. Wala sawaba ma'atarki musawala muru'ata likadubin, kadada isi sifat pamalu likadubin apabila orang itu pandusta. Jadi orang nangga tujuh berdusta itu sifat maluinya hilang. Yang salahnya punya kadang mau yang kesalahan sampainya berdusta-dusta bersumpah-sumpah. Jadi orang nang pendustaan itu orang nangga tujuh berdusta, orang nangga tujuh curang itu sifat maluinya hilang. La muru'ata likadzubin wala syafi'a anjahu minat taubati, kan tidak ada yang menolong kita yang paling selamat kecuali taubat. Minat taubah illa taubah. Tidak ada penolong kita yang paling selamat kecuali tobat. Wala dibasa ajmal minal afiyah, dan tidak ada pakaian yang paling elok kecuali itu afiyah. Wala ra'ya a'badu minal jahli, tidak a'yadu minal, tidak ada pendapat yang lebih jauh itu kecuali jahil. Jadi pendapat orang jahil itu ujar sin ya uyuh. Orang jahil itu dimintai pendapat mau yuhi kita nara. Wal mar'u aduwwun ma jahilah, seseorang itu menjadi musuh kita selama ia jahil. Kita tuh ketujuh menyalahkan orang, menyesatkan orang, kenapa? Karena kita jahil. Jika kita kada jahil, kita kada mungkin langsung hendak memadakan orang itu salah atau memadakan orang itu sesat. Selama orang itu jahil, itu menjadi musuh bagi siapapun. Dulu biar almarhum al-maghfur itu guru Padang. Jadi ada orang mengaku wali, digauli sidin itu selama 2 tahun. Digauli kepada wali tadi digauli 2 tahun, keakhirannya ujar sidin itu lain wali. Artinya sebelum menyalahkan orang itu kita harus meneliti bujur-bujur. Kadang kalau kita hendak menyalahkan orang langsung, kadang kalau kita memandangkan orang sesat. Kalau ilmu kita kada sama lawan sidin. Kita sebatas misalnya sebutin kitabnya pun ini aja misalnya. Kalau orang banyak kitabnya,
Selama kita jahil, mar'u aduun majilun. Selama seseorang itu jahil, pasti dia memusuhi kita. Rahimallah mra'an arafa qadra wa lam yata'adda tawrahu. Wa qala i'adatul i'tidar tadhkiratun bidhambi. I'adatul i'tidar tadhkiratun bidhambi wa nusu bainal mala takri'un. Dan i'adatul i'tidari tadhkiratun bidhambi, kita mengulang-ulangi itu sifat udzur, mengingatkan bidhambi dengan itu dosa kita, dan memberi nasihat di hadapan orang banyak itu takriun, itu namanya penghinaan. Nasihat itu kan sifatnya baduduaan, bukan menasihati orang parahatan di tengah orang banyak. Anak menasihati orang kiau ke rumah atau kita mendatangi rumahnya padahi wa barul a'da'i akhfahum makidatan. Sepaling besar musuh itu yang paling menyembunyikan mereka itu tipu dayanya. Jadi musuh kita yang sebujurnya itu ujar sidin, apa beda orang ini ya musuh dalam salimut, itu paling besar musuh kita. Kalau bata tarangan kan tahu, tapi kalau orang itu di selimut kita seorang, orang itu di sekitar kita, bertamu kita baik, memeluk kita, mencium kita, tapi nyasarik lawan kita, itu akhwahum makidatan, itu musuh yang paling besar lawan kita. Iya, musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut ini nang mencelakakan kita. Kita babandir apa-apa itu kena direkamnya. Jadi gawian musuh dalam selimut itu yang ketujuh mencari kesalahan atau kekurangan kita. Kesalahan dan kekurangan kita itu yang kena dilaporkannya. Itu. Jadi yang kita tuh babandir. Kalau orang kita kada patuh lawan orang itu, jangan sekali-kali kita babandir. Apalagi babandir apakah? Orang tuh hanya kita kenal, jangan kita babandir apa-apa di hadapan orang itu. Wal bukhlu jami'un limasawi'il uyubi. Ujar Sayyidina Ali, bakhil itu mengumpul bagi masawi'il uyub, bagi sejahat-jahatnya aib. Jadi kumpulan seluruh akhlak yang ada baik itu andaknya dibakhil. Wal bukhlu limasawi'il uyub. Bakhil itu memberi juga, tapi tidak sesuai dengan kekayaan atau dengan kemampuan. Bukan bakhil itu kada memberi sama sekali, kada memberi juga, tapi kada sesuai dengan kemampuan. Bari isi duit 1 juta, bari orang 1.000 misalnya, itu kan bakhil, kada sesuai. Cakap isi 1 juta itu paling minim inya memberi orang 25.000, 2,5% itu. Misalnya orang beri 1 juta, paling minim cakap memberi orang 25.000. Itu paling minim. Atau kalau mendanar di atas lagi, 1/3 daripada yang 1 juta tadi kita beriakan, sudah hampir 330.000. Kadang di bawahnya kita aja 2,5% aja. Itu kan paling minim sudah, supaya kita lepas daripada perkataan itu bakhil. Kadang mutlak kena. Ada orang misalnya memberi banyak 100 juta misalnya, ada orang memberi cuma 5.000, bisa terganal pahala nah memberi 5.000 itu. Orang memberi 100 juta tapi nya bisa duit misalnya 100 miliar. Ada orang ini memberi cuma 5.000, kenapa? Ia berisi duit cuma 10.000, berarti kan ia separuh dari hartanya yang ia berikan. Bapahala bagagan dalam pahala tagana nang 5.000 tadi. Kenapa? Ia berisi duit cuma 10, berikan 5.000.
Kalau orang yang dari 100 juta berisi duit berisi duit 100 miliar diberikannya 100 juta, itu kan kada sawat 2,5% yang diberikannya. Al-bukhlu jami'un lima sawi'il uyubi wa qala idha halatil maqadir dhallatit tadabir. Apabila berlaku takdirnya Allah, hilang segala tadabir, segala aturan kita. Jadi kalau takdir Allah nak jalan, kayak apapun kita berisi program, kayak apapun kita berisi wacana, kayak apapun kita berisi apapun, maka aturan-aturan kita itu batal seberatan. Nang ada halatil maqadir. Kita punya rencana A, B, C, D, tapi ketika takdir berlaku, rencana kita A, B, C, D itu tidak berlaku, batal semuanya. Jadi nangharat itu takdir Allah Ta'ala. Kan ada dokter berencana hendak mendonor itu kakaknya ibu negara Pak Ibu Ani Yudhoyono, itu kan hendak dipakai donor tulang belakang daripada kakak Sidin. Ya dokter kena menunggu waktu yang tepat. Ada hendak itu bukan dokter tadi, tapi Allah punya rencana yang lain. Idza halatil maqadir dhallatit tadabir. Wa qala abdu syahwat adallu min abdir rahmah. Hamba syahwat itu lebih hina daripada hamba tawanan. Orang yang memperturutkan syahwat itu lebih hina daripada orang yang jadi hamba sahaya atau budak. Wa qala al-hasid mughadun ala man la dzambalah. Orang yang pahirian itu sebenarnya marah lawan Allah Ta'ala. Mughadun wal kadhiminal ghaidha. Orang yang pahirian itu sebenarnya marah kepada ala man la dzambalah, atas orang yang kada berdosa, maksudnya Allah Ta'ala. Ya, al-hasidu mughadun ala man la dzambalah. Orang yang iri dengki itu sebenarnya marah lawan Allah Ta'ala. Masalahnya ya Bapak dah pian ya Allah salah memberi nikmat lawan orang itu, aturannya lawan ulun jadinya. Jadi orang nang sifatnya iri dengki itu inya nang dimarahinya Allah Ta'ala. Al-hasid muqtadun ala man la dambalah. Nang jadi pahirian itu karena kita ketujuh bagaul. Lalu melihat orang nyaman pada kita, padahal kita ini bagawi sudah hampas mangkung oleh orang itu bagawi sekedarnya, tapi sugih pada kita. Itu nang bisa maulah kita hiri. Atau bahigaan rumah, nang dihiga rumah bilang diantari orang duit tarus, orang berzakat ke situ, wadah kita lepas tarus misalnya. Beliung terus orang itu bisa namaulah kita juga iri lawan orang. Sifat orang iri itu ya tadi ketujuh memfitnah orang, ketujuh mahina orang, itu sifat-sifat orang nang pahirian. Orang pahirian nih hadir di masjid zikir, majelis doa, apabila hadir orang berdoa, doanya kada kabul. Kenapa kada kabul? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hataba. Orang yang iri, sifat iri dengki itu membakar seluruh kebaikan hasanat, kebaikan termasuk kebaikan doa.
Jadi doa itu kada kabul apabila orang itu pahirian. Jangan orang itu pahirian. Apabila di majelis itu ada satu orang pahirian, lalu orang-orang nang mustajab doa berdoa, doanya pun kada kabul. Kenapa? Karena di situ hadir orang nang pahirian. Apalagi tukang baca doanya nang pahirian. Lagi nih. Baik kita menyuruh orang hatinya baik, walaupun doanya belum sampai ke sana, Allahumma inna duriyanana, walaupun doanya itu, tapi orangnya hatinya baik, itu lebih baik daripada orang yang membaca walaupun fasih doanya, tapi hatinya kada baik. Dari penyakit pahirian itu lebih kita obati daripada penyakit gigi. Penyakit pahirian itu lebih kita obati daripada kita penyakit misalnya salismaan. Itu yang harus kita obati, dan mau obati itu cari dokternya. Dokter mau obati penyakit pahirian itu kada Anda itu di rumah sakit. Dokter penyakit dalam lain itu penyakit dalam itu maksudnya mengobati penyakit hati kayak ria, ujub, sum'ah, kan ada di Kota Padang dokter penyakit dalam ya. Kalau dokter penyakit dalam itu nang mengobati penyakit hati, wa qala radhiyallahu anhu al-ihsanu yaqta'ul lisan, kebaikan itu mematahkan lidah-lidah orang jahat. Jadi kita mau hendak menundukkan orang, baiki orang itu. Al-ihsan yaqta'ul lisan wa abqarul fakri alhamku. Orang yang paling fakir itu bukan orang yang ada duit, yakni bodoh. Orang yang paling fakir itu bodoh. Kalau hamku itu apa namanya? Kalau hamku itu kalau bahasa kita ini beloon itu lebih daripada jahil. Kan hamku katanya, kalau jahil itu masih kawa diobati. Kalau hamku ini kada kawa diobati lagi. Kenapa? Inya bodoh tapi dia tidak tahu dengan kebodohannya. Nah ini ngalih. Ini bodoh urusan agama tuh bodoh, tapi nya kada tahu badanya ini bodoh urusan agama, itu kita ngalih menasihatinya. Babuyan kita madanya. Jadi orang yang paling fakir itu apabila orang itu bodoh. Hamku ini ya termasuk kalau bahasa Indonesia itu beloon, kelompoknya goblok, oon. Kalau masih bungol itu masih kau obatnya ada, atau disebut jahil, itu masih kau diobati. Jadi zamannya zaman jahiliyah, bukan zaman hamakoh. Caka zaman hamakoh kada ada apa-apa. Abqarul fakri al-hamku wa aqnal ghina al-aqlu. Nang paling kaya itu orang nang paling sugih itu, yakni orang nang bakal. Orang nang bakal itu bukan orang nang bakal itu bisa membedakan ini baik, ini yang kada baik, tapi orang yang bakal itu bisa membedakan ini yang terbaik, ini yang baik. Kalau orang bakal itu bukan nang kau membedakan ini baik dan ini nang ada baik. Kada, orang bakal itu ia membedakan mana yang terbaik daripada yang baik. Itu orang nang balik bakal. Alkitab aja itulah ada di kitab itu. Apabila kita paratan sembahyang Rasulullah mengiau, maka saudi kiawan Rasulullah itu. Rasulullah ini mengiau, kita haratan sembahyang saudi, dan itu kadang membatalkan sembahyang kita. Jadi akal itu digunakan mana yang terbaik daripada yang baik.
ada yang tadi itu ada Habib Habibnya guru yang mendatangi ini Rasulullah mangyaulun pada sini Habib juga kenapa pengen Rasulullah mangyaulun ulun kedatang hati Said Ja'farnya tapi ulun melihat Rasulullahnya Habib juga orang kadang melihati bupatinya nama undang tapi melihati kan disitu Sayyid Ja'farnya ulun melihati itunya pada sidin itu Habib juga orangnya nah itu orang nang bakal itu nang itu kada ampun seorang nang di garasinya idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah yang kita nilai kalau akal kita anak dilintuhur yang alih jadi akal yang kita makan itu yang kita makan nih masih berbuka atau bersahur jadikan itu akal jangan sampai itu jadi tahi jadi akan akal yang kita makan itu nah jadi akan akal jangan jadi tahi atau jadi kambing ulun bien kalau Habib Ja'far itu mengi ulun haratan apa aja ulun kepentingan ulun kalahkan kita ini kan anak mana bertamu Rasulullah ujar Sayyidina Abu Bakar urqubu Muhammadan fi ahli baitihi urqubu Muhammadan fi ahli baitihi mun hendak melihat Nabi Muhammad lihat di ahli baitnya kita rancang membaca hadis sidin tapi kadang melihat orang baik melihat orang yang masalah jangan sampai hilap mata bangkang kepala Waqala idharu nafara ni'am takuti olehmu perginya itu nikmat pama syaridun mimardudin nang maulah itu hilangnya nikmat yakni kejahatan yang kita kerjakan kemaksiatan yang kita kerjakan itu nang maulah hilangnya nikmat nang maulah hilangnya nikmat jadi kejahatan kemaksiatan yang kita kerjakan walakala aksaru masari ukul tahta burukil atma nang menjerumuskan akal itu apabila kita tamak apabila yang menjerumuskan akal itu yakni tamak wa idza qadarta ala adwika faj'alil afwa annu syukral qudrati alaih apabila engkau kuasa atas musuh engkau kita bisi musuh kawa kita ujasirin mengalahkan yang kita kawa menguasainya maka jadikanlah memaafkan daripadanya jika kawa ujasirin apabila kita punya musuh maafkannya
Padahal kita ini kawa memukul orang nih, kawa menempeleng orang nih, kawa memenjarakan orang nih kawa, tapi beri maaf orang tersebut. Syukral qudrati alaih, karena kita syukur kita kuasa menahan marah daripada musuh tersebut. Kalau musuh itu inya menampar kita, kita tampar juga, derajat kita sama lawan inya. Sama kita lawan inya. Kita ditempelengnya, lalu kita menempelengnya juga, berarti derajat kita sama lawan inya. Nah hebat tuh jadi sidin, kita kawa karena kita punya power, punya kekuatan, kekuasaan, kawa memenjarakan inya, kita maapakan orang itu. Nah di situ kita nang harap. Wa qala ma'adbara ahadun syai'an ila dhahara fi bultati lisani wala sabhati wajhihi. Apa yang disembunyikan, apa yang diungkapkan seseorang akan sesuatu nanti nampak di lidahnya. Jadi kayak apapun kita sembunyikan, hati kita sembunyikan, suatu saat keluar di lidah kita. Kita ini penyarikan, kita tahan, karena satu saat keluar di lidah kita. Bisa tahu jago tempeleng, bisa itu kesesarikannya sudah. Artinya kayak apapun orang tuh menahan marahnya di hatinya, karena satu saat itu keluar di mulutnya, atau itu nampak di muhanya. Kita nih sarikun kita tahani habangga muha kita. Artinya saking menahani marah kita, itu nampak di lidah lawan di wajah. Orang ini penyarikan ke penyinggungan nampak kena di muha iya. Kita bandiri kada daerahnya kita, kenapa hanya penyinggungan walaupun muntungnya kada bandir. Wakila man nadhara fi uyubinasi fa angkaraha. Siapa memandang aib orang lain, Pak angkaraha, lalu ia mengingkari akan dia. Tsumma radhiha li nafsi, kemudian dia ridho akan dia. Dasar orang ini punya kesalahan, asalnya ia mengingkari karena mungkin orang ini, lalu ia ridho. Padzalikal ahmaqu bi, berarti orang itu dibunguli matanya. Jadi tugas mata kita ini, ketika kita melihat aib orang, pandang ujar sinang aib itu kita, itu pengaturannya. Jadi mata itu karena orang itu ya kita. Al-Muslim kal jasadil wahid, orang Islam seperti badan yang satu. Jadi ketika kita melihat aib orang, maka di hati itu aib kita. Al-mu'min mir'atul mu'min, orang beriman itu cermin orang beriman. Apabila kita melihat aib orang, oh itu aib kita. Kan kita apabila bercermin dan kita lihat di dalam cermin itu kita sendiri. Kalau misalnya ujar sidin kita itu melihat aib orang lain, summa radio bidzalika, padzalikal ahmaq, berarti orang itu ahmaq, dibunguli atau dibodohi ainihi, matanya. Berarti dibunguli matanya. Ujar sidin aturannya apabila aib orang kita pandang ini aibku. Itu jasin bukan ini aib si fulan. Kadang apabila kita melihat aib orang, oh ini aibku. Apabila pandangan kita ini aibku, berarti ujar sidin kita kada dimuli oleh mata kita.
Wa qala al-afaf zinatul fakri wa syukru zinatul ghina. Sifat menahan diri dari minta-minta itu perhiasan orang fakir, sifat memberi itu perhiasan orang sugih. Jadi tugas orang sugih itu kada perlu dimintai, inya beri. Tugas orang susah, inya jangan minta-minta. Menahan diri dari meminta-minta itu sifat orang fakir, memberi sebelum diminta itu sifat orang sugih. Jadi orang sugih itu jangan sampai orang minta-minta. Tugasnya jadi sama-sama tugas. Orang sugih, orang susah tugasnya jangan meminta-minta. Tugas orang sugih memberi tanpa diminta. Orang sugih itu kan tahu ya mana orang susah. Orang sugih itu tahu mana orang yang susah. Kita kalau aja melihat rumah orang tuh, dilihat rumah orang tadi kanan kiri rumahnya, nang di kiri ke bawah, nang kanan ke atas, anak roboh rumah orang, berarti ini orangnya susah bandar. Apalagi pancinya tambah 7 misalnya. Ini kan tak jadi orang susahnya karena ada di jalanan. Jadi sama pian semalam tuh jadi bupati babandir lawan dan hanyar ulun tuh pada yang supan di Kota Baru nih. Kalau masih ada orang nama minta-minta di jalanan atau di pasar, bahasanya kan kalau masih ada orang meminta-minta berarti hidup orang itu masih susah, atau tadi orang sugihnya kada memperhatikan. Itu tugas orang sugih, mencari orang susah itu kan tugas orang sugih. Yang di kampungnya itu mana-mana orang susah itu tugasnya. Kalau ini di Jakarta cuma 100.000, 2 hari kan habis. Wallahu a'lam. Wa qala an-nasu abna'ud dunya wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa sahbihi ajma'in wa afana ya rabbal alamin ya maulana ya mujib ya hadirana tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.